Halo gengs, ketemu lagi. Aku bingung sih, kita mau ngapain? Udah pasti kita mau ngevlog. Ya geng, hari ini kita ada di session curhat. Curhat dengan cerita sesuatu yang membuat hati kita bisa kadang bisa crying. Oh ya geng, hari ini aku ketemu dengan teman lamaku loh. Teman lamaku dulu kita teman yang suka rame-rame dengan dunia malam. Kita suka lenggel. Itu dulu ya. Sekarang itu aku gak bisa lagi loh. Sumpah aku gak pernah bisa lagi untuk ke diskotik. Soalnya diskotik bukan sesuatu yang membuat kita bisa happy sampai endingnya, sampai the ending. Happy-nya cuma di depan, di belakangnya capek. Oh gak tahu. Capek. Jadi geng, aku ketemu teman cewek ya, teman aku lama, teman aku yang sering menemani kita bareng saat kita ke diskotik dulu. Maaf ya, sorry ya. Kenapa aku bilang aku suka ke diskotik itu dulu. Ya, hampir 4 tahun aku udah gak pernah lagi merasakan dunia diskotik, tapi udah yang penting cukup tahu. Dan aku geng ketemu teman aku, aku panggil aja inisialnya M ya, Mawar. Dia adalah seorang ladies. Teman aku seorang ladies yang dia dimana jika kita di diskotik, ya biasalah ladies gimana. Pandangan orang sih beda-beda. Yang namanya tentang ladies, pandangan orang itu beda-beda ya kan? Ada mereka memandangnya hina, ada memandangnya biasa aja, ada yang ya tergantung individu juga sih. Bagi aku sih, walaupun ada seorang yang kerjaannya sebagai ladies di diskotik, itu adalah hak dia. Ngapain? Dan aku tidak pernah untuk mengatakan, oh mereka tidak baik, oh mereka menghasilkan uang dari situ. Enggak. Aku tidak pernah bilang begitu. Di hatiku pun tidak akan pernah untuk berkata seperti itu loh. Karena yang aku tahu yang namanya pekerjaan sesuai dengan hati, sesuai dengan keinginan dan keyakinan. Selanjutnya terserah. Semuanya urusan pribadi kepada Tuhan. Ya kan? Jadi yang namanya kita bekerja apa kek semuanya tentang pribadinya adalah urusannya sama Tuhan, bukan dengan orang lain. Biarkan aja lah orang yang lain mencibir, biarkan aja lah mulut-mulut lain berkata, toh kita tidak pernah makan empat mereka ya kan. Itu yang sering aku bilang sama teman aku si M ini loh. Dan kali ini dia curhat dengan aku dengan tatapan sedih, dengan tatapan yang begitu matanya redup, dengan pandangan yang hampir kosong, dan sempat nangis sih di bahu aku. Aku itu teman terbaik dia, teman yang selalu membantu dia. Dia pun adalah teman aku yang selalu membantu aku. Ya, kehidupan malam kami itu rame ya. Dulu ya. Diskotik is the best itu dulu. Sekarang itu aku udah gak geleng lagi loh. Udah ke geleng lagi. Jadi geng, teman aku ini si M ini dia biasalah dulu kan dia kalau dia ke dunia malam itu. Di sini kan kita sebutannya dunia malam. Itu dunia malam itu adalah kita berkecimpung di tempat-tempat diskotik, tempat karaoke, tempat yang banyak menyediakan ladies ya juga. Itu yang sering aku sebut itu adalah bagian dari dunia malam nih. Dunia malam itu memang banyak. Ada tempat kopi, ada orang yang mengape, ada orang yang suka keluarnya mengopinya cuma malam. Itu ya dunia malam, ya kan?
Tapi intian dari lainnya lagi yang namanya dunia malam itu adalah lebih memicu kepada dunia di bawah lampu disco. Itu yang kukatakan kenapa ada lampu disco. Kenapa aku nyebutnya ini adalah dunia malam, geng. Karena aku dan teman-teman aku sih kalau kita ketemu kalau aku ketemu teman aku sih yang kita dulunya kita sama-sama berada di diskotik, kita berada sama-sama di dunia malam lah. Itu kan sebutannya dunia malam kan. Jadi hari ini aku mau bilang apa ya? Kita mau cerita dunia malam dulu atau apa ya? Atau tentang cerita si M ini. Jadi geng, kita ketemu dan kita reunian kembali. Begitulah kalau sudah ketemu dengan teman-teman dunia malamku. Ya, kita duduk bareng, kita ngopi bareng, kita ngatakan say hello, apa kabar, ya kan? Tidak ada lebih. Tergantung pekerjaan sih kita sudah beda-beda, ya kan? Jadi hari ini kita tentang klarifikasi aku dulu dengan sebutan aku bilang kan dunia malam. Siapa tahu nanti ada yang kesinggung, katanya dunia malam kan banyak, ada kopi, ada orang yang cuma ngopi tengah malam, makan tengah malam, keluar malam. Itu dunia malam juga. Tapi kalau aku dengan teman-teman aku, kita satu geng itu kita nyebutnya dunia malam, kita berada di kehidupan dunia malam. Begitu loh, geng. Jadi maksudnya di sini dunia malam itu adalah kehidupan yang ada di penuh dengan hura-hura, penuh dengan sesuatu yang tidak berarti. Aku menyadarinya sih, aku mengatakan ini adalah tidak berarti. Di saat dulu kita memang happy banget, ya kan? Dan saat dulu kita memang happy banget. Tapi kalau kita sudah selesai, kita udah nggak lagi, kita udah tahu gimana rasanya kehilangan uang banyak hanya untuk demi happy. Ya endingnya kita kecapean, kita sakit, kita dulu aku sempat sih tubuhku sampai 50 kilo loh, geng. Sekarang tubuh aku udah 72 kilo. Kemarin sempat 80 kilo loh. Sekarang terakhir 72 kilo berat aku. Udah ideal kayaknya. Ya udah, kita hari ini kita cerita tentang aku aja dulu ya. Tentang teman aku si M itu nanti aja. Selanjutnya, the next vlog. Jadi geng, aku sama teman aku si M ini, si Mawar ini, kita sih janjian. Dulu tuh aku tidak punya sarana, cuma kan kita punya kendaraan. Dan teman aku si M ini dia punya mobil. Karena pekerjaan dia kan sebagai ladies, ya kan, dia menghasilkan uang banyak. Kehidupan yang bisa dikenang dan hanya bisa menjadi kenangan selamanya. Dan semoga tidak akan pernah bisa terjadi dan terulang lagi lah kepada diri aku khususnya. Dan teman aku pun si M, dia sudah punya sesuatu yang bisa membuat dia bahagia. Dulu tuh geng, kalau sudah janjian sama si M, kita bersepuluh ya. Cuma kebiasaan kalau M kan dia melewati rumah aku, jadi sini kita kesini yuk. Maaf juga ya, dulu aku juga adalah seorang peminum, aku seorang pemabuk. Itu dulu. Sekarang tuh nggak lagi. Sekarang aku kalau udah mencium alkohol aja aku udah muntah loh. Ternyata beda ya. Kalau dulu kita suka dengan diskotik, kita suka dengan gemerlapnya dunia malam, kita suka dengan alkohol, bahkan narkoba. Sekarang itu sudah nggak lagi, itu beda banget.
Sumpah beda banget tuh. Jadi kamu generasi muda, jangan sampai kamu kepincut dengan yang namanya dunia malam, berkelimang, joget di bawah lah temaramnya lampu, dia lampu berkelip-kelip. Jangan sampai deh. Karena sekali aja kamu mencoba, kamu akan keterusan loh. Aku dulu begitu juga. Sebelum aku ketemu si M, aku begitu juga. Aku punya teman, aku punya sosmed, dan aku punya teman. Tiba-tiba kita kenalan, kita ketemu. Dunia malam ini loh, diskotik ini. Kamu bisa minum nggak? Ya, semuanya dicoba lah. Pokoknya pengalaman aku tentang minum, tentang narkoba, tentang diskotik itu semuanya parno banget. Itu semuanya berawal dari teman juga sih, yang mencoba, yang memulai dan menggratiskan gretong. Jadi kamu geng, kamu yang belum pernah bisa ke dunia malam itu, kalau bisa cegat diri kamu, nggak usah. Jangan pernah kamu ke sana. Karena ini bahaya buat kamu, bahaya buat keuangan kamu, dan bahaya buat kehidupan tubuh kamu. Dan aku sih dulu mencobanya itu juga karena teman, dan kita diajak, lalu kita ketagihan, dan awal-awal 1, 2, 3, 4, 5 kita itu digratiskan terus oleh teman sampai feel-nya pun kita digratiskan. Jadi geng, di sini karena sudah akhirnya menjadi, kita ketagihan, dan akhirnya teman aku yang biasa menggratiskan itu, dia enggan lagi untuk menggratiskan aku. Di saat itu aku benar-benar mulai ketagihan, aku mulai kejadian, dan aku mulai berangkat sendiri, dan aku mencari teman sendiri, dan hanya dengan teman-teman yang CS aja waktu itu. Jadi geng, di saat itulah memulai aku harus menghabiskan uangku. Setiap gajian kerja aku minum, diskotik, kita joget, kita narkoba. Itu dulu ya geng. Sekarang aku enggak lagi, aku udah kuat. Kehidupan memang begitu, tapi apalah artinya, kita cuma bisa menjalani kehidupan kita, dan kita menikmati, dan kita mengambil hikmahnya dari segala sekian perjalanan waktu di dunia malamku geng. Aku banyak mengambil hikmahnya loh. Di antara teman yang tidak sengaja kita ketemu di situ, di antara teman yang sosmed yang tiba-tiba dia awalnya kita dekat lalu menjauh, itu sih banyak hikmahnya juga. Tapi aku punya satu sih ajaran dari orang tua, ajaran dari mamaku, dari ayahku dulu. Jangan pernah untuk membenci siapapun, walaupun dia sudah membenci kamu, walaupun dia sudah melakukan hal yang tidak enak pada diri kamu, tetap kamu hargai, kamu hormati, dan kamu tak akan pernah untuk membenci. Karena membenci seseorang itu tidak baik. Itu akan membuat kita stres, dan itu akan membuat kita berpenyakit baru. Itu sih ajaran dari mama dan ayahku ya. Jadi aku tidak pernah untuk membenci siapapun dalam hal ini. Walaupun ada teman yang sudah menelantarkan, membuang, ya it's okay, aku menjalani kehidupan aku ya santai lah. Kita punya uang, kita jalan. Saat teman tidak menemani, ya udah kita jalan lagi sendiri, karena kan kita punya uang. Kehidupan malam memang luar biasa, tapi menyesakan. Apalagi di saat kita menemukan cinta lagi. Waktu berlalu terus geng. Di sini waktu aku sama M itu kita ketemu. Aku jemput ya. Ya. Oke. Aku tunggu di depan gang loh. Di saat aku keluar rumah itu, aku punya cara sendiri loh untuk tidak ketahuan oleh ayah dan ibu aku. Dulu kan rumah aku itu depannya
Rumah kami itu kan panjang, rumahnya satunya itu kita kan di bawah ranjang itu kan kayu. Jadi saking bandelnya aku sih, tanpa sepengetahuan orang tua, kayu yang ada di bawah ranjang itu aku lepas. Jadi geng, saat aku keluar rumah malam, aku udah janjian dengan M. Yap, kita ketemu di sini. Jadi geng, kita ketemu dengan M. Pas aku sudah mulai ketemu dengan M ya, sudah rame ya. Aku sih udah waktu itu aku udah tidak diizinkan lagi untuk keluar rumah. Waktu itu aku tidak pokoknya aku gak boleh keluar rumah lagi lah. Yang namanya orang tua, ayahku itu pemarah ya. Jadi aku tuh gak berani sama ayah dan ibuku. Jadi aku jadi anak baik lah di rumah dulu. Jadi pas sudah aku mulai rame geng dengan kehidupan malam aku, dan aku ketemu teman-teman baru, dan aku ketemu dengan CM juga di sini. Tanpa sepengetahuan ayah dan ibuku, aku tidur sih jam 10 malam tuh tidur. Ya, kita tidur. Jadi di dalam kita matikan lampu, kita kan dulu pakai kelambu. Jadi di dalam kelambu itu geng, kita pakai ini. Kita pakai guling bantal, kita selimutin seolah-olah itu adalah aku yang tidur. Jadi gini, di situ aku keluar rumah aku lewat bawah ranjang. Ya buka pintu rahasia, buka. Itu lewat bawah ranjang, aku keluar rumah. Jadi lewat bawah rumah aku keluar. Aku keluar dah, jalan aku ke depan komplek. Saat itu dijemput oleh CM. Yaudah, kita jalan. Kita happy ending. Ternyata saat aku sudah benar-benar temenan sama M, aku tahu kalau dia adalah seorang ladies dan dia punya uang banyak dari hasil pekerjaan dia sebagai ladies. Dan aku adalah teman terbaik dia, yang dimana awal ketemu kami itu adalah tentang curhat juga. Dulu kita ketemunya sih di Facebook. Kehidupan malam, geleng deh. Jadi kita nanti aja ya, kita bercerita tentang si M yang dia mengharu biru banget, sedih banget. Tiba-tiba aja aku cerita masa lalu aku seperti ini. Aku buka di sini. Ya udah, nggak apa-apa lah. Aku buka tentang masa lalu aku suka minum, aku suka mabuk, dulu suka diskotik, narkoba. Aku mengalami semuanya sih. Jadi di sini kurangkum semuanya ya ceritanya. Dulu waktu awal-awal aku juga geng, awal-awal aku dia ditawarin minum oleh teman aku juga. Saat itu ya kita minum sesuatu yang mahal banget. Diajak teman. Satu loki. Aku sombong sih dulu. Nggak apa-apa, satu loki nggak apa-apa. Aku kuat gitu. Ternyata, udah nggak apa-apa. Santai. Ternyata loki kedua. Setelah itu aku langsung teler. Aduh, memalukan sekali isi aku. Itu awal-awal ya, geng. Waktu awal-awal aku mengenal dengan minuman yang bermerek, dengan minuman yang wah, dan bisa benar-benar Dan di situ geng, setelah itu kita ke diskotik itu sama teman-teman ya. Apalagi ya, ini aku bercerita ini ya, yang aku ingat aja ya geng. Jadi mungkin ada sesuatu yang tidak aku ceritakan karena terlewati, yang ada di kepala aku aja. Karena ini adalah cerita yang ada dalam diriku, dalam kepalaku, dalam ingatanku, dan ini adalah kenyataan kehidupan aku di dunia malam. Itu dulunya ya, aku dulu yang aku suka dunia malam, dimana itu meliputi suka minum, yang mabuk-mabukan, narkoba, joget-joget yang tidak menghasilkan apa-apa dan malah membuang banyak uang. Ya udah geng, thank you yang udah nonton. Yang penting kalian udah tahu inilah aku, karena aku bukan seorang yang lebih baik, dan aku hanya manusia yang pengen menjadi orang baik. Dadah, thank you.